Oke, jadi maaf tiap narasumber yang kami wawancarai di kantor kami menggunakan prosedur COVID-19. Ya, yang bersangkutan harus menggunakan masker, Pak. Ya, itu dulu yang harus kami sampaikan. Jadi kami menyediakan masker khusus kompak.id di tempat ini dan satu kali pakai langsung bisa dibawa pulang. Oke, kita mulai wawancara eksklusif hari ini dengan Pak Kris Takumansang dengan tema polemik Pulau Lihaga. Pada minggu yang lalu, pekan lalu, kami menemukan siaran langsung di dalam akun atas nama Kris Takumansang mengenai insiden kecil di Pulau Lihaga, di mana keluarga Takumansang mengklaim bahwa pulau yang kami ketahui sejak tahun 2006 merupakan pulau yang telah diduduki oleh salah satu perusahaan besar di Sulawesi Utara. Tiba-tiba ada pihak atas nama keluarga Takumansang yang mengklaim bahwa keluarga ini tidak mendapatkan manfaat dari hasil penjualan pulau itu, yang padahal kami tahu dari media bahwa pulau itu telah selesai urusan penjualan dengan seluruh keturunan dari ahli waris. Ternyata kami menemukan Pak Kris Takumansang salah satu pihak yang ternyata mengklaim bahwa itu tidak selesai. Nah, karena itu masih ada polemik lanjutan yang harus diselesaikan oleh pihak yang terkait. Kami ingin tahu, Pak Kris, bagaimana kedudukan Pulau Lihaga dalam kacamata Pak Kris Takumansang? Pulau itu milik dari leluhur kami, yaitu Abi Moses Takumansang dan Charlotta Johan. Abi Moses Takumansang ini dan Charlotta Johan mempunyai 9 orang anak. Ya. Yang pertama Edward Takumansang, anak yang kedua Alce Takumansang, anak yang ketiga Lefran Takumansang, anak yang keempat Yakob Takumansang, anak yang kelima Lis Takumansang, anak yang keenam Abigail Takumansang, yang ketujuh Yan Takumansang, yang kedelapan Lawrence Takumansang, dan yang kesembilan Deki Takumansang. Ya. Anda adalah keturunan dari? Kalau saya keturunan dari yang keempat, yaitu Yakob Takumansang. Berapa anak dari Yakob Takumansang? Anak dari Yakob Takumansang 2 orang. Yang pertama Karel Takumansang, dan yang kedua Niko Takumansang. Dan Anda adalah anak dari? Kalau saya anak dari Niko Takumansang, anak pertama dari Niko Takumansang. Oke. Jadi keturunan langsung berarti cicitnya Cicitnya Abi Moses Takumansang. Oh, okay. Abi Moses Takumansang. Berarti memang punya hak, ya, punya hak untuk mengklaim bahwa Pulau Lihaga adalah bagian dari tanah milik leluhur Anda. Mengapa peristiwa itu terjadi insiden itu terjadi di Pulau Gangga? Apakah itu bentuk dari protes kalian karena seperti apa alasannya? Ya, alasan terjadi insiden pada waktu itu, kami waktu itu ada keluarga di sana yang meninggal. Jadi 40 hari 40 malam akan diadakan di sana pada tanggal 7 kalau tidak salah. 7 hari Jumat waktu itu. Ya. Nah, jadi kita bersama dengan Karel Takumansang Karel Takumansang itu kakak dari ayah Anda atau? Karel Takumansang itu
anak dari Kori Takumansang. Oh, Karel yang lain, bukan Iya. kakak dari ayah. Iya. Oke. Terus? Jadi kita bersama-sama ke Lihaga karena kami kaget Hmm. melihat sudah ada bangunan yang begitu Megah megah. berdiri. Anda memang tidak tahu. Memang tidak tahu sama sekali. Jadi kita bersama-sama ke sana untuk mempertanyakan kenapa ada bangunan di sini. Sementara ini kan masih dalam masalah. Ya. Nah, jadi kita ke sana, di situ pas ada manajer yang di apa namanya perusahaan itu. Hmm. Jadi mempertanyakan kenapa kok bisa ada bangunan di sini. Lalu? Nah, kita bertanyakan secara baik-baik. Nah, dia banyak mengelak, tidak mau menjawab apa yang kita inginkan. Mempertanyakan kenapa sudah ada kegiatan di sini. Nah, dia tidak menjawab. Jadi pada waktu itu amarah kita langsung. Nah, kita langsung naik pitam, langsung kita Langsung obrak, melakukan iya. aksi. Kita langsung melakukan aksi pada waktu itu. Begitu ceritanya. Faktor apa yang menyebabkan sampai Anda mengklaim bahwa itu bermasalah? Nah, yang pertama kita ini tidak tahu menahu. Pulau itu sudah terjual. Tidak tahu menahu. Yang pertama. Dan yang kalau pulau sudah terjual, kenapa kita tidak terima hak kita? Tidak terima. Itu yang menjadi alasan. Pulau itu secara resmi sebenarnya menjadi bagian dari siapa pada 9 keturunan dari AB Takumansang. Nah, Pulau Lihaga ini jadi jatuh pada nomor yang ke-8, yaitu Lawrence Takumansang. Lawrence Takumansang kawin dengan Angganice Bunet. Ya. Nah, jadi mereka berdua ini tidak mempunyai keturunan. Oh ya. Tidak mempunyai keturunan. Jadi secara hukum perdata, warisan ini harus kembali kepada orang tua. Tapi kalau dan orang juga tua, kakak beradik. Tapi kalau orang tua hidup saat itu. Pada waktu itu orang tuanya masih hidup. Oh ya? Iya, masih hidup. Orang tua perempuan. Charlotta Johan masih hidup. Berarti orang tua kemudian memanggil Iya. Jadi anak-anak lain. Ketika Lawrence Takumansang mati, jadi orang tuanya ini dipanggil lah. Kakak beradik ini panggil untuk musyawarah lagi. Menentukan posisi Lihaga ini, kedudukannya Lihaga ini. Jadi hasil musyawarah pada waktu itu, apabila Pulau Lihaga ini terjual, maka hasil dari penjualan Pulau Lihaga itu dibagi rata pada kakak beradik. Atas petunjuk dari orang tua. Orang tua. Iya. Si Johan. Charlotta Johan. Oke. Jadi artinya kalian semua yang 8 keturunan dari 8 kakak beradik minus yang sudah meninggal itu berhak ya mendapatkan yang di luar dari yang tidak berketurunan. Berhak untuk mendapatkan biar anak angkat tidak ada si Karel Takum yang tidak punya anak, yang tidak punya keturunan itu siapa namanya? Lawrence. Nah, Lawrence Takumansang kan tidak punya keturunan. Iya. Dia tidak punya anak angkat. Setahu saya tidak punya anak angkat. Oke. Nah, sekarang berarti mereka tidak ada keturunan ya? Tidak ada yang mewariskan setelah itu. Maka itu kemudian dipanggil 8 kakak beradik itu. Iya. Begitu. Jadi kepemilikan selanjutnya sudah menjadi milik dari 8 kakak beradik. Ya. Oke. Termasuk Angganice Bunet. Jadi 9 juga ditambah dengan Angganice itu. Iya. Oke. Berarti tetap dihitung sebagai kakak beradik Iya. ke-9. Cuma hak
hak warisan saja yang berbagi. Iya. Oke. Artinya kalau ada penjual, kalau ada pembeli pulau itu, maka harus dibagi rata ke Iya. Kalau 9. apabila pulau itu terjual, maka dibagi rata. Dibagi rata. Lalu apakah ayah Anda sebagai keturunan dari keturunan keberapa? Keturunan ketiga ya? Keempat dari Yakob. Dari Yakob Takumansang. Ayah Anda Niko Takumansang mendapatkan manfaat mendapatkan uang dari pihak pembeli? Setahu saya selama ini untuk Pulau Lihaga penjualan yang katanya sudah terjual itu tidak Siapa yang menjual? Yang menjual si Atik Mangamis. Siapa yang menjual. dia? Atik Mangamis ini istri kedua dari Yopi Takumansang. Siapa Yopi Takumansang? Yopi Takumansang itu anak dari Edward Takumansang. Edward Takumansang anak pertama? Anak pertama. Lah, sepihak? Ya, memang sepihak. Kenapa dia bisa menjual? Atas kuasa dari? Ceritanya Yopi Takumansang pada waktu itu ada di Pulau Lihaga. Nah, jadi Pulau Lihaga itu waktu itu Yopi Takumansang ingin membuat suatu koteks. Jadi dibuatlah izin untuk pembuatan koteks tersebut. Jadi dibuat sama hukum tua Gangga pada waktu itu Alewi. Oh iya. Iya. Jadi dibuatlah izin untuk pembuatan koteks. Nah. Jadi waktu itu izin pembuatan koteks itu dimanfaatkan untuk membuat menjual Pulau Lihaga, dan itu dimanfaatkan untuk pembuatan AJB. Setahu atas saya nama? Atas nama Yati Mangamis. Astaga. Dan kuasa dari Anggani Cebunet. Astaga. Begitu kisahnya? Iya. Kuasa Anggani Cebunet, padahal ini 9 kakak beradik yang mestinya memberi kuasa. Iya. Tapi dia cuma menggunakan kuasa satu orang. Iya. Itu pun orang yang sudah dicabut hak warisannya. Oke, Pak Kris, saya paham. Untuk kali ini itu saja yang informasi yang dapat kami gali dari Anda. Dan kita akan telusuri terus informasi ini sampai kondisi menjadi tuntas. Terima kasih atas kesempatan.